Iya, jadinya dulu tuh aku atlet voli ya, kurang lebih 14-15 tahun. Kurang lebih 3 sampai 4 galon tuh aku loncatin. Aku Oh, tuh iya kalau iya misalkan iya. latihan di rumah untuk passing, untuk aku dribbling tangan gitu, untuk kekuatan tangan itu aku nggak pernah pakai bola biasa. Hai, balik lagi di Bincang-Bincang Nick Live Soccer. Kali ini kita kedatangan kiper timnas wanita senior loh, Atin Rizky. Halo. Hai Kak Atin, gimana apa kabarnya? Alhamdulillah baik banget, Kak. Oke, nah Kak, aku mau tanya nih gimana kesibukan Kakak akhir-akhir ini? Ya, untuk kesibukan akhir-akhir ini karena aku udah bekerja juga, terus aku rencana ke depannya juga mau abroad lagi keluar. Kalau deket-deket ini ada 2 negara lah yang akan aku untuk abroad keluar. Kemana aja tuh Kak? Rencananya aku mau ke Timor Leste, Malaysia, dan insya Allah ada tawaran juga ke Swedia. Berarti itu Kakak di sana main sebagai pemainnya gitu ya? Iya, aku di sana dikontrak untuk main liga di sana kurang lebih 3 sampai 4 bulan di sana. Yang aku tahu nih Kak Atin ini kan awal mula di sepak bola nih karena voli ya? Iya, betul. Nah, boleh dong di-sharing gimana tuh cerita awalnya perjalanan karirnya dari voli sampai akhirnya bisa beralih ke sepak bola? Iya, jadinya dulu tuh aku atlet voli ya, kurang lebih 14-15 tahun. Karena dari Oke. kecil ayah juga pelatih voli, keluarga dominan atlet voli. Setelah SMA aku merantau ke Tangerang, dapat beasiswa lah, tapi Oke. dari voli gitu. Abis itu SSB aku yang Putri BM IPA dulu ngadain namanya seleksi untuk pertandingan ke Piala Kartini, itu di Jepara. Karena selain voli juga aku jadi atlet atletik gitu. Setelah itu ya udah aku kepanggil seleksi, aku udah masuk kan untuk Putri BM IPA masih jadi pemain, tapi aku nggak berangkat karena aku bentrok sama pertandingan voli. Setelah aku masih bermain voli, ada lagi lah seleksi untuk Piala Pertiwi di Palembang. Nah, itu aku iya. berangkat. Ternyata di situ ada pemantauan timnas. Oke. Ada coaching klinik untuk timnas ke gitu. timnas untuk event Asian Games namanya Jakarta Oke. Palembang. Ternyata nama aku kepanggil untuk seleksi. Seleksi aku masuk ke pelatnas TSC sekitar 2-3 minggu lah. Ternyata ada pencoretan. Nah, nama aku di situ dicoret lah, tapi itu jadi pemain. Oh, berarti justru awalnya kena coret dulu nih Iya, sebagai pemain. kena coret. Nah, terus sampai akhirnya bisa jadi kiper nih, seperti apa Kak? Ya. Jadi awal-awalnya tuh kan kalau kita latihan kita selalu ada kayak break gitu ya untuk Oke. minum. Nah, terus aku juga iseng-iseng lah awal-awal kayak nangkep bola, kayak loncat-loncat. Nah, ini pelatih aku namanya Coach Benny ya. Halo Oke. Coach, apa kabar? Jadi Coach Benny ini yang pertama ngeliat aku kayaknya kamu bisa deh jadi kiper gitu. Karena Oke. dia ngeliat dari basic aku, kayak tangkapan aku kayaknya boleh juga kamu jadi kiper. Kenapa kamu nggak tekunin aja jadi kiper? Emang iya Coach, aku nanya-nanya kayak gitu. Yaudah setelah itu pencoretan aku balik lagi ke SSB aku yang Putri BM IPA. Oke. Setelah itu ternyata SSB aku ini sparring lah sama timnas gitu. Oh, dapat kesempatan. Iya, dapat kesempatan lagi untuk sparring sama timnas. Nah, di situ juga SSB aku tuh nggak ada kiper, Kak. Benar-benar nggak ada kiper. Ya udah, mau nggak mau aku jadi kiper. Karena punya basic volley. Iya, karena punya basic volley. Ya udah, akhirnya aku latihan lah kurang lebih 2-3-4 hari lah untuk sparring. Ya udah, akhirnya aku sparring jadi kiper. Ya udah di situ dilihat mungkin ya aku bermain bagus, aku ngosek-ngosek bola. Setelah selesai sparring, aku dipanggil sama pelatih kepalanya di situ. Itu masih bawaannya almarhum Coach Satya Bagja dan Coach Benny. Dipanggil, kamu mau nggak masuk timnas lagi? Tapi kamu jadi kiper sekarang gitu. Yaudah besok masuk TSC. Ya udah aku bangga kan, maksudnya kayaknya ini emang udah rezekinya, udah jalannya. Karena dari situ aku tekunin. Ya udah alhamdulillah sampai sekarang jadi kiper. Wah, mantap. Terus Kak, ngomong-ngomongin tentang Kakak kan karena perjalanan panjang nih, terus sampai akhirnya jadi kiper, itu latihan apa aja sih Kak yang Kakak tekuni gitu untuk melatih terus untuk performnya. skill, performa Kakak untuk jaga gawang gitu. Ya.
Kalau aku biasanya kalau misalkan aku nggak ada training center, TC atau pertandingan, aku tuh biasa latihan tambahan di rumah, Kak. Oke. Biasanya tuh aku kayak jaga kondisi tuh kayak entah jogging. Oke. Terus aku suka banget kayak latihan. Kalau misalnya kiper itu kan harus punya basic yang loncat tinggi kan, Kak. Dan aku tuh suka banget. Bener. Namanya tuh bola-bola atas. Oke. Nah itu tuh aku latihan tuh pakai galon. Jadi galon dijejer itu kurang lebih 3-4 galon tuh aku loncatin. Terus aku suka banget latihan pakai bola basket. Aku tuh kalau misalkan latihan di rumah untuk passing, untuk aku dribbling tangan gitu, untuk kekuatan tangan itu aku nggak pernah pakai bola biasa. Aku selalu pakai bola basket karena tuh ngaruh banget ke performa. Terus kayak ngaruh banget jadinya skill kita tuh kalau misalkan dapat bola biasa tuh jadi enteng gitu untuk nangkepnya. Tapi menurut aku selama aku latihan pakai bola basket, ketika aku balik lagi ke bola biasa tuh jadi lebih enteng banget. Gak tahu kenapa. Iya. Jadi kayak ngerasa oh udah jadinya aku tekunin. Terus aku juga kadang latihan pakai bola pasir, bola yang diisi pasir. Itu kan untuk kekuatan tangan juga. Oke Kak, terus kan berarti memanfaatkan bahan yang ada juga betul, ya betul, maksudnya betul. dan untuk melatih kekuatan tangan juga nggak cuman pakai bola biasa tapi pakai bola basket, bahkan bola yang diisi plastik ya. Jadi kita harus bisa pakai wadah yang ada aja gitu ya, Kak? Jadi kayak kalau misalnya latihan nggak ada alat ini semua tuh bisa dijadikan alat, tapi bagaimana balik lagi ke kalian gitu. Berarti nggak ada alasan nggak latihan ya? Nggak ada alasan dong. Gitu, nah teman-teman nggak ada alasan untuk nggak latihan ya. Oke Kak, selanjutnya nih boleh dong di-share tipsnya nih, karena kan banyak banget atlet-atlet yang masih takut nih jadi kiper karena takut kena bola, takut nangkep yang nggak bisa, gitu ya. Takut kena gitu kan. Itu gimana nih Kak tipsnya menurut Kakak agar mereka tuh berani gitu dalam mengangkat bola? Kalau misalnya untuk jadi kiper menurut aku pertama mental, Kak. Oh mental justru. Karena menurut aku waktu pertama kali aku jadi kiper dan aku nggak punya pengalaman, itu tuh mental aku tuh bener-bener kerasa banget, Kak. Entah aku baru pertama, gak usah lah kayak misalkan aku dipanggil untuk starting pertama main, itu tuh dari malam tuh besok mau bertanding aku nervous banget. Deg-degan kayak udah, terus masuk, apalagi kalau masuk ke lapangan Kak, udah kayak aduh nanti mainnya gimana ya, nanti ini gini gimana udah ya. Kepikiran udah ya, kepikiran jadi ya. Karena kan mental kita belum siap itu. Jadi menurut aku balik lagi kayaknya ya semua pemain tuh harus punya mental yang kuat, apalagi kiper Kak. Yang pertama mental nih, terus ada gak yang kedua dan ketiga, apalagi yang perlu di asah dari para atlet gitu? Oh, kalau misalkan karena aku posisinya kiper, menurut aku di komunikasi juga. Karena aku tipe kiper yang cerewet di lapangan. Karena kan kiper itu kan yang melihat seluruh permainan ya, Kak. Dari belakang ya. Dan aku tuh kiper yang cerewet, kayak misalkan geser kanan kiri gitu. Itu kan kayak ngasih instruksi ke teman-teman untuk lebih aware terhadap bola, terhadap lawan gitu. Yaudah, yang kedua itu reaksi sih. Ya, karena kan kiper itu pakai seluruh badan kan, kaki dia main, tangan main, badan main. Jadi reaksi. Jadi kayak misalkan kalian bola-bola kaget itu reaksi badannya kalian harus udah cepet. Bola mau kemana? Bola tiba-tiba ke sini. Kan gitu Kak. Jadi harus ngikutin terus ya mata. Jadi harus reaksinya tuh harus. Oke, nah terus Kak ngomong-ngomongin tentang mental nih, kan kiper tuh harus justru mentalnya harus nomor 1 ya. Betul. Nah, gimana sih caranya biar punya mental yang bagus ketika bertanding, dan juga gimana caranya biar tetap fokus nih ketika tanding, terus lawan tuh terus-terusan nyerang gawang kita gitu ya? Kalau menurut aku sih pertama gak usah terlalu dipikirin ya Kak. Kayak misalkan pertandingan besok ya udah lu main untuk diri lu, nunjukin yang terbaik buat diri lu, buat orang tua, dan pasti buat tim ya. Yang kedua lagi ya udah jalanin aja. Terus kalau misalkan aku tuh Kak, aku punya salah satu cara kalau misalkan ketika aku nervous sepanjang perjalanan itu pasti ya pertama minta doa kedua orang tua, terus yang kedua aku selalu dengerin musik yang benar-benar kayak ngebawa aku untuk semangat. Yang ketiga aku selalu nonton video-video aku after match. Jadi aku ngerti kesalahan aku apa, terus kayak apa aja yang harus terus dipotensi untuk ditingkatkan. Yang ketiga suara. Jadi aku kalau nervous, aku teriak di lapangan kayak wah geser gitu. Itu pelatih udah tahu sih kalau misalnya. Untuk meluapkan juga ya, untuk meluapkan gitu. Jadinya kayak udah jalanin aja, jangan terlalu apa-apa tuh dipikirin, jadinya nanti malah nggak keluar perform kita gitu. Oke, berarti Kak selama Kakak menjadi kiper nih ya, momen paling berkesan apa sih yang maksudnya paling Kakak ingat gitu? Yang berkesan sih pasti pertama kali kepanggil seleksi itu juga sebenarnya berkesan banget. Tapi yang paling berkesan itu ketika aku nge-save penalti di Singapura. Lawan Singapura. Iya, itu benar-benar kayak momen. Itu kan maksudnya main di negara orang, posisinya kita juga lagi seri, akhirnya kita bisa menang 2-1 di negara
home-nya dia sendiri. Itu tuh suatu apa ya, proud buat aku gitu Kak. Bener-bener. Yang ketiga sih ketika timnas wanita pertama kali main di Madia. Di mana di Madia? Di Madia, Stadion Madia. Itu kan Oke. pertama kali sepak bola wanita adalah namanya friendly match lawan Singapura juga. Kita ketemu Singapura dan di situ juga menang, kita 5-1. Itu ditonton bener-bener banyak kayak orang. Banyak orang dan aku kayak satu kebanggaan bisa ditonton apa sama teman-teman gitu kan, sama keluarga. Itu proud buat diri sendiri. Buat gitu diri sih. sendiri juga ya, kayak ngomong-ngomong ini tadi kan udah dari volley, kiper dan lain sebagainya. Perjalanan kakak sendiri dari awal banget sampai akhirnya bisa dipanggil timnas nih seperti apa menurut kakak? Kok perjalanan dari awal sih pasti panjang banget ya Kak, itu udah banyak lika-likunya. Pengalamannya intinya kayak ya selalu jadi bersyukur banget gitu mungkin ya, kalau bukan karena sepak bola tuh ya aku nggak bisa ke negara-negara yang aku pengenin, aku nggak bisa ketemu orang-orang banyak. Mungkin ya juga aku kalau nggak jadi atlet bola aku nggak bisa berada di Midlife Soccer Challenge yang keren ini gitu kan. Jadi aku ngerasa kayak ya bersyukur aja gitu. Relasinya juga lebih banyak Kak gitu, bisa beli barang-barang yang aku pengenin, negara-negara yang belum pernah aku kunjungin gitu, lebih kayak wah pengalaman yang luar biasa banget sih di sepak bola gitu. Jadi dari awal sampai akhirnya sekarang nih memang udah penuh syukur banget Iyalah, ya, pasti bersyukur apapun itu. pengalamannya gitu. Kakak sendiri gimana nih melihat Midlife Soccer Challenge ini hadir untuk pengembangan dan pembinaan sepak bola putri ini untuk nanti masa depan sepak bola Indonesia? Gimana pendapatnya menurut kakak? Pasti seneng dan bangga banget ya Kak, karena pas zaman aku nggak ada kayak yang kayak gini. Karena ini kan ada kayak U8, U12, U14, U18. Di zaman aku kan untuk cari wadahnya itu susah banget. Gak usah wadah lah, SSB aja tuh susah banget. Ya udah pas adanya Midlife ini kayak ngerasa bagus banget sih, karena kan dia dari 2023 ya Kak. Iya, dari Midlife 2023 sampai sekarang itu konsisten dari yang awalnya kita di Kudus aja di 2023 sampai akhirnya di 8 kota, terus kemarin juga baru bertambah di Malang dan Bekasi. Gila keren banget sih 10 Midlife. kota tuh kita di Gokil, seri 1 2025 sampai akhirnya sekarang kita akan hadir juga di Kalimantan, Banjarmasin dan Samarinda. Kalimantan, Samarinda. Jadi ada 12 kota ya teman-teman. Keren banget sih. Adik-adik banyak juga ya yang join gitu, dari yang kecil-kecil tadi ngeliat tuh kayak ampun panas-panasan. Semangat gitu Semangat ya. banget dan aku apresiasinya tuh orang tuanya juga Kak. Iya benar. Orang tuanya juga ngelihat anak-anaknya panas-panas, apalagi perempuan kan Kak. Karena kan jarang gitu, ada orang tua tuh yang istilahnya ngasih lah anaknya untuk bermain sepak bola, karena dulu aku tuh kayak gitu. Ternyata ya menurut aku support dari orang tua, orang-orang terdekat juga itu mempengaruhi gitu. Penting ya. Penting banget. Ya. Kasih pesan dong Kak untuk para atlet Midlife Soccer nih biar semangat latihannya, tanding bahkan bisa sampai tembus timnas, bahkan main di luar negeri. Nah, boleh Kak kasih pesan dan semangatnya untuk mereka? Ya untuk adik-adik di Midlife ini semoga ya bukan di Midlife ini dong, di seluruh Indonesia ya, khususnya sepak bola wanita. Pokoknya latihan yang rajin lagi, konsisten. Intinya tuh di konsisten guys. Kalau misalkan adik-adik ngerasa puas udah cukup aja segini itu jangan. Ya jadi intinya itu aja sih kayak konsisten, rajin latihan dan terus semangat. Oke mantap, itu ya teman-teman. Ingat kata Kak Atin, harus konsisten latihannya. Nah Kak, terakhir nih aku pengen main game sedikit sama Kakak. Apaan tuh? Aku pengen Kakak jawab cepat, sebutkan 3 atlet favorit Kakak. 3. Kalau pertama pasti aku suka banget Hope Solo. Hope Solo itu kiper USA. Dia tuh beberapa kali udah nge-save penalti, udah mainnya bagus banget untuk USA. Yang kedua itu aku suka banget sama Alex Morgan karena dia ikonnya pemain USA juga, dia satu tim sama Hope Solo. Itu aku benar-benar suka banget cara bermainnya dia. Dan ketiga aku suka Zahra Musdalifah karena pertama kali aku tahu sepak bola itu ya Zahra gitu, karena dia ikonnya gitu kan. Terus sekarang dia jadi sobat aku, jadi kayak ya udah 3 orang itu yang membuat aku jadi lebih suka sepak bola. Mantap, bahkan teman pun bisa jadi idola partner, ya. Idola bisa jadi partner teman sekarang gitu guys. Oke, Kak Atin makasih banyak udah datang ke Midlife Soccer, lihat pertandingan Midlife, bahkan kasih semangat tadi ke atlet-atlet Midlife, terus juga berbagi cerita pengalaman di sini. Semoga nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Amin. Ya, jadi sampai jumpa untuk episode selanjutnya. Kalian stay tune terus, mau siapa kira-kira bintang tamunya, komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke semua teman kamu. Dadah! Dadah, terima kasih.